Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Susial Trenin 21050400079. Dosen pengampu Bapak Irman Eka MH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konflik dan disintegrasi di Indonesia. Konflik merupakan fenomena yang tak lagi terjadi dalam manusia, baik dalam skala seperti konflik individual seperti antar teman maupun skala besar seperti konflik antar negara. Konflik sendiri merupakan hubungan antara dua atau lebih pihak atau individual atau kelompok yang berasumsi bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sama atau bertentangan. Apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan disintegrasi? Disintegrasi merupakan lawan dari integrasi. Disintegrasi adalah pemisahan atau perpecahan kesatuan. Contohnya kasus Timor Timur yang lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Sedangkan integrasi merupakan kesatuan dari unsur-unsur agama atau suku yang berlainan ke dalam suatu masyarakat. Adanya suatu persamaan kesempatan bagi semua anggota masyarakat itu. Keterkaitan antara konflik dan disintegrasi yaitu tidak semua konflik menyebabkan disintegrasi. Sebagai contoh, dalam kasus sederhana seperti konflik sesama manusia yang apabila dapat diselesaikan dengan segera dan tidak berlarut-larut, maka tidak akan menyebabkan disintegrasi perpecahan kedua belah pihak sehingga tidak mau berteman kembali. Tetapi justru kondisi kedua belah pihak tetap aman-aman saja. Sebaliknya, disintegrasi pasti selalu diawali dengan konflik terdahulu seberapa intensifnya, baik karena kasus yang sederhana maupun yang kompleks atau tumpang tindih, seperti contoh kasus disintegrasi Timur Timur dari Indonesia. Contoh kasus disintegrasi. Konflik dan disintegrasi merupakan salah satu hal yang tampak dari intuisi manusia untuk mempertahankan dirinya. Misalnya konflik di Sambas, Kalimantan. Ada yang mengungkapkan bahwa konflik terjadi awalnya karena kecemburuan sifat etnis Dayak sebagai pribumi memiliki akses ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pendatang-pendatang dari Madura. Kecemburuan sosial dapat memunculkan atau naluri agresi sehingga manusia melakukan tindakan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya konflik disintegrasi yang pertama yaitu agresi berasal dari dorongan atau fitrah biologis manusia untuk bertindak merusak dan destruktif. Yang kedua, teori dorongan. Agresi disebabkan kondisi-kondisi eksternal, misalnya frustasi, kehilangan muka, atau malu yang membuat orang bermotif buat melakukan tindakan menyakitkan orang lain. Yang ketiga yaitu teori neo-asosiasi kognitif. Agresi berasal dari reaksi negatif terhadap pengalaman, ingatan, dan kondisi. Bagaimanapun, konflik dapat terjadi karena faktor internal, karena naluri agresi atau naluri mempertahankan diri yang muncul pada manusia yang disebut oleh faktor luar. Seperti aksi dari suatu kelompok yang menyebabkan ketidakpuasan seperti akses terhadap ekonomi yang derajat kesenjangannya terlalu jauh dapat menyebabkan kecemburuan sosial memicu konflik dan disintegrasi. Tetapi faktor eksternal seperti interpretasi asing pun perlu diwaspadai sebagai penyebab disintegrasi. Integrasi asing terjadi ketika perselisihan domestik mengancam kepentingan ekonomi. Setelah terjadinya konflik dan atau disintegrasi, biasanya kondisi akan stabil kembali dan inilah yang disebut dengan perdamaian atau peace. Adapun tahapan perdamaian sebagai berikut yaitu yang pertama peacemaking, yang kedua adalah peacekeeping, dan yang ketiga adalah peace building. Peacemaking yaitu invasi didesain untuk mengakhiri pertentangan dan membawa persetujuan dengan menggunakan sarana diplomatik. Dan yang kedua peacekeeping monitor dan mendorong perjanjian, kadang-kadang menggunakan paksaan. Yang ketiga yaitu peace building, program yang didesain untuk mencari penyebab konflik dan penceritaan di masa lampau dan meningkatkan stabilitas dan keadilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.